Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa lagi secara online. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku ya, Vela Norvi Official, dan jangan lupa like dan komennya teman-teman. Di-share-nya juga ya tentunya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita langsung saja ya. Aku mau memasang resleting bagian tangan ya teman-teman. Nah ini adalah resletingnya ya teman-teman. Dia resletingnya itu lebih pendek ya teman-teman. Nah aku lupa juga ini ukuran berapa. Nah teman-teman, aku akan memasang resletingnya itu di bagian sisi tangan ya, sisi tangan yang ada sambungan kampuhnya, dan bagian bawahnya nanti itu akan aku jahit, dan dia itu nggak ada di bordir lokan-lokan atau ditempel brokat, tidak ada ya teman-teman. Dan tentunya untuk bagian ujung tangannya sudah aku setrika ya teman-teman, jadi aku tinggal jahit aja. Ini aku sedang menjahit bagian ujung tangan ya teman-teman, dan dia hanya dilipat saja, dilipat sekitar 4 cm teman-teman. Dan untuk yang ini adalah bagian satunya lagi ya teman-teman, karena dia kan kiri kanan ya. Oke teman-teman, ini aku akan memulai pemasangan resletingnya. Nah sebelum pemasangan resleting seperti biasa ya teman-teman, aku akan mengukur resleting, jarak resletingnya itu ya teman-teman. Nah dari batasnya, karena kita tidak menghabiskan jahitannya itu dari puncak resleting sampai ujung resleting teman-teman, tapi agak dilebihkan sedikit. Nah seperti biasa ya teman-teman, di saat aku pemasangan resleting ini, aku mementul-mentulkan bagian yang sudah aku obras ya. Supaya apa? Aku mementul-mentulkannya supaya mengantisipasi tidak adanya panjang pendek ya teman-teman. Nah, jadi dari pengalaman aku sebelum-sebelumnya, aku pernah melihat cara orang memasang resleting itu seperti apa. Dan hasilnya dia panjang pendek teman-teman, karena tidak memperhatikan bagian sisi-sisinya teman-teman. Mungkin tidak banyak ya, atau tidak ada sama sekali pun tukang jahit yang melakukannya seperti ini. Dan ini adalah trik aku aja ya teman-teman, cara mengatasi panjang pendek saat pemasangan resleting ya. Karena kan setiap tukang jahit itu punya triknya masing-masing ya teman-teman. Yang penting hasilnya itu bagus dan baik ya teman-teman. Nah ini aku akan menjahitnya ya, dari yang sudah aku tandai tadi, aku menjahitnya sampai ke bagian ketiak bagian tangan ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah aku menjahit bagian sisinya ya, aku akan melepaskan pentul-pentul ya yang ada pada sisinya ya teman-teman. Nah setelah itu barulah aku memasang resletingnya dengan cara mementul-mentulkannya juga teman-teman. Nah sebelum pasang kita cek dulu nih teman-teman resletingnya. Takutnya ada bagian resleting yang reject ya teman-teman. Aku tetap memakai bahan yang berkualitas ya teman-teman. Merek resleting yang berkualitas. Tapi tergantung si penempah juga teman-teman. Kalau dia nempahnya terlalu murah teman-teman, aku memakai resleting yang biasa-biasa saja ya teman-teman. Tidak memakai resleting yang mahal, karena menyesuaikan budget yang diberikannya teman-teman ya. Cara jahitnya pun berbeda teman-teman. Sama kalau kita itu beli baju di luar, cara jahit mereka, bahan mereka itu berbeda dengan barang yang kita beli di tempat murah sama tempat yang mahal ya teman-teman. Cukup berbeda. Yang pastinya teman-teman, beda kualitas, beda kuantitas ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk yang satunya lagi, untuk bagian tangan satunya lagi ya teman-teman, seperti yang tadi ya teman-teman yang aku sudah buat, sama
Dalam prosesnya juga sama ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau menjahit resleting untuk bagian tangan ya teman-teman. Dua-duanya sudah aku pentul-pentulin ya, supaya nanti hasilnya rapih ya teman-teman. Kalau misalnya dalam pemasangan resleting ini ya teman-teman, kita harus memperhatikan panjangnya itu ya teman-teman, panjang kiri kanan ya teman, bukan panjang sebelah kiri tangan kanan dan sebelahnya lagi tangan kiri gitu ya teman-teman. Maksudnya, lah ininya copot. Bentar ya teman-teman, ini aku ganti dulu ininya. Setiap by step menjahit ini punya ininya, prosesnya ya teman-teman. Nah ini aku sudah pasang. Tadi ini mesinnya ngambek teman-teman, untung aja ada suami aku, jadi dia bisa memperbaikinya. Nah teman-teman, maksudnya itu panjang pendeknya itu gini ya teman-teman. Nanti kalau dia nggak dipentulin, dia tidak diginiin ya teman-teman. Saat menjahit ininya tidak diginiin, pentulin, dia akan hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, pasti itu 80% hasilnya seperti ini rata-rata. Makanya harus dipentulin teman-teman. Gini, jadi supaya hasilnya bagus ya teman-teman. Nah ini aku akan menjahitnya. Aku kasih dulu ada minyak kah? Ini kelihatannya mudah ya teman-teman, jepret 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 jepret, tapi kita harus memperhatikan bagian-bagian yang rasanya itu agak mereng ya teman-teman resletingnya, karena kan kain ini dia terkadang mau melar ya. Jadi kalau dia berbahan melar dan cara pengguntingannya itu salah, dia mau menarik. Nah ini sudah siap yang bagian sininya ya teman-teman. Bagian sininya sudah siap dan aku mau menjahit yang bagian sininya. Untuk mematikannya nih teman-teman, sedikit saja ya, sekitar 4 cm. Nggak usah di double juga nggak apa-apa teman-teman. Dan aku akan jahit sebelahnya lagi ya teman-teman.
Dan aku akan mematikannya ya, setelah aku menjahit sebelahnya lagi, aku akan mematikannya. Resleting yang aku pakai itu adalah resleting YKK ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini adalah resleting YKK. Kelihatan nggak ya YKK tuh ya bacaannya. Dan YKK ini adalah merek yang bagus digunakan di Medan ya, tapi nggak tahu juga kota lain ya teman-teman. Kalau di Medan ya bagusnya itu YKK. Ya kalau misalnya tempahan-tempahan gitu yang lumayan mahal, aku pakai YKK teman-teman. Tapi kalau ada yang minta yang harga yang murah ya, aku cari yang memang standar ya teman-teman. Ya biasalah itu ya teman-teman, kalau misalnya harga kita beli, contohnya kita beli baju ya, kita beli baju itu harganya mahal, tentu kualitas bahannya tentu dia bagus ya teman-teman. Jadi seperti itu, sama seperti aku. Kalau dia mau murah ya aku kasih resleting yang memang standar. Tapi kalau memang dia mahal ya, dia mau mahal, mau bagus, mau rapi, mau dari bahan-bahan resletingnya ini pun dia recommended ya, cukup mahal, aku kasih yang bagusnya ya teman-teman. Nah ini udah aku balik ya teman-teman. Jadi kalau kita mau apanya kita dari sini ya teman-teman. Kita balik. Tuh. Dia rapi ya teman-teman. Ada jarum pentung. Tuh dia sama ya teman-teman. Dia sama ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan aku akan melanjutkan untuk ke bagian tangannya sebelahnya lagi ya teman-teman. Nah, ini tadi udah aku pentulin. Dan aku akan melanjutkannya. Nah, aku akan melanjutkannya untuk sebelahnya ya teman-teman. Cara menjahitnya seperti tadi juga teman-teman. Apa lagi yang jatuh? Cinta padamu, kasihku hanya untukmu. Tuhan jaga dia untuk diriku kepadamu. Kita hanya berusaha dan berjuang selamanya, takkan hentikan waktuku terhindar. Jangan pernah kau siakan waktumu, jangan pernah kau siakan waktu untuk hal yang tidak pantas yang tak perlu. Jika aku walau hanya cinta kita berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak bila engkau lelah, bila engkau letih, jangan diteruskan lagi. Nah teman-teman, ini sudah siap ya.
Dan kita akan menariknya, tuh. Lalu membaliknya. Nah, teman-teman, ini hasilnya ya, teman-teman. Ya, ini hasilnya. Dia ya. Dan sudah selesai tangannya ya, teman-teman. Sampai di sini ya, teman-teman, video aku dalam pemasangan resleting tangan ya, teman-teman. Pemasangan resleting tangan, resleting Jepang ya, teman-teman. Dan pemasangan resleting tangan ini sebenarnya diperuntukkan untuk supaya kita itu, supaya pelanggannya itu lebih gampang untuk mengambil air wudhu ya, teman-teman. Nah, kalau model baju yang tangannya itu kuncup ya, ini kan kuncup tuh ya, nggak ada kembang atau nggak ada karet di ujungnya. Jadi dia tuh nggak bisa, kalau misalnya nggak ada resletingnya, nggak bakal bisa wudhu gitu ya. Jadi dia mau tangannya itu kuncup, tapi dia bisa leluasa untuk mengambil wudhu. Nah, jadi aku pakai resleting ya, mempermudah ya, teman-teman. Dan ini resletingnya ini cukup bagus ya, teman-teman. Nah, kalau ada resleting kalian itu yang gampang rusak ya, baru berapa kali dipakai gampang rusak. Nah, itu akibat apa? Akibat resletingnya itu murahan ya, teman-teman. Jadi kalian bisa menilai sendiri kualitas resleting yang kalian pakai, baju yang mempunyai resleting yang kalian pakai ya, teman-teman. Kalau dia memang cukup bagus kualitasnya, resletingnya itu pun dia lebih mahal ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia gampang rusak setelah dipakai, gampang rusak, nah itu resletingnya berarti murahan ya. Ya, teman-teman. Cukup sampai di sini video aku. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku ya, teman-teman. Kalian Arfi Official, dan jangan lupa like dan komennya. Jangan lupa juga di share-nya juga ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.